Al-Quran merekam kisah para nabi terdahulu yang kemudian menjadi inspirasi untuk kaum beriman. Di antaranya adalah seputar kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah dari Allah agar meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang gersang dan tandus, yaitu Makkah. Perintah ini mulanya dipertanyakan oleh istrinya, Hajar, kenapa ia harus ditinggalkan begitu saja di tempat asing yang gersang. Tetapi karena jawabannya adalah sebab perintah Allah, maka Hajar berlapang dada dan tunduk atas segala keputusan itu. Kelak, peristiwa-peristiwa bersejarah ini menjadi bagian penting dari sejarah umat Islam dan menjadi latar belakang pelaksanaan ibadah haji. Ketika meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang gersang itu, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim kemudian berdoa dan berharap kepada Allah. Ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan, kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir." Dia, Allah, berfirman, "Dan siapa yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali." Qs. Al-Baqarah 126. Sebenarnya, awalnya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diberikan keamanan pada Makkah dan rezeki yang melimpah. Lalu Allah memberikan syarat untuk orang yang beriman. Kemudian Ibrahim mengikuti perintah itu dengan memanjatkan doa sebagaimana lafaz di dalam ayat di atas. Tetapi kemudian ditegaskan oleh Allah juga akan memberikan rezeki kepada orang yang kafir. Namun kelak orang kafir tetap akan mendapatkan siksa karena tidak beriman. Demikian menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, dengan mengutip riwayat dari Ibnu Abbas berikut ini. Tentunya doa ini bukan untuk saat itu saja, tapi sampai seterusnya. Keberkahannya bisa dirasakan sampai sekarang. Doa ini dikabulkan, bahkan Allah juga akan memberikan rezeki kenikmatan dunia kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Tetapi rezeki bagi orang yang tidak beriman itu hanyalah bersifat sementara belaka. Setelah kepergian Ibrahim, Hajar berusaha mencari air untuk dirinya dan anaknya yang kehausan. Atas izin Allah, muncullah sumur Zam-Zam, yang menjadi sumber kehidupan di daerah tersebut. Demikian ini adalah salah satu keajaiban yang Allah berikan sebagai jawaban atas doa dan ketakwaan Nabi Ibrahim serta kesabaran istrinya, Hajar. Kelak dari orang-orang mulia inilah terlahir manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat, yakni Nabi Muhammad. Dan Allah memuliakan kisah mulia dari orang-orang mulia tersebut dengan mensyariatkan ibadah haji untuk umat Islam. Dari sini umat Islam akan diingatkan kembali pengorbanan besar orang-orang mulia yang taat dan patuh kepada Allah dan pada saat yang sama mempunyai perhatian besar untuk umat manusia.